Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Habil dan Qabil. Sebelumnya jangan lupa di-subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Tentu kalian pernah mendengar kisah Habil dan Qabil. Mereka adalah anak-anak Nabi Adam. Allah mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran agar menjadi pelajaran bagi anak cucu Nabi Adam, termasuk kita semua. Sebuah kejahatan pertama yang dilakukan manusia di muka bumi. Allah berfirman, "Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil diterima dan dari yang lain, Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, 'Sungguh, aku pasti membunuhmu.' Dia Habil berkata, 'Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa.'" Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Nabi Adam alaihissalam memiliki anak-anak yang terlahir kembar laki-laki dan perempuan. Hanya Allah yang tahu jumlah dan nama-nama mereka seluruhnya. Diriwayatkan dari para sahabat Nabi diantaranya Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum jami'an, bahwa Nabi Adam biasa mengawinkan putranya dari satu kelahiran dengan putri dari kelahiran yang lain. Karena itu Habil akan dinikahkan dengan saudara perempuan Qabil yang paling cantik di antara anak-anak perempuan Nabi Adam. Qabil menolak keinginan ayahnya, karena dia ingin mengawini saudara perempuannya sendiri. Oleh karena itu Adam alaihissalam memerintahkan mereka berdua untuk mempersembahkan korban kepada Allah, dan bagi siapa yang korbannya diterima, maka dialah yang berhak mengawini saudara perempuan Qabil. Ketika Nabi Adam pergi, Habil dan Qabil mempersembahkan korban kepada Allah. Habil berkorban dengan seekor kambing betina yang gemuk, sedangkan Qabil berkorban dengan setumpuk tanaman yang buruk. Kemudian, api datang dari langit dan menyambar korban yang dipersembahkan oleh Habil dan tidak menyentuh korban yang diberikan oleh Qabil. Melihat itu Qabil menjadi sangat marah dan berkata kepada Habil, "Aku pasti membunuhmu, agar Habil tidak dapat mengawini saudaranya." Habil menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Waktu terus berjalan, dikisahkan suatu ketika Habil terlambat pulang, Nabi Adam alaihissalam memerintahkan Qabil untuk mencarinya. Ketika mereka bertemu, Qabil yang sangat marah dan berniat untuk membunuh Habil. Maka Habil pun menakut-nakutinya dan berkata seperti dikisahkan di dalam Al-Quran, "Sungguh, jika engkau, Qabil, menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Quran Surat Al-Maidah ayat 28. Perkataan Habil ini menunjukkan keindahan akhlaknya dan rasa takutnya kepada Allah, meskipun dia mampu membalas. Sangat berbeda dengan saudaranya Qabil yang pendengki dan berniat jahat. Habil tidak ingin membalas Qabil meskipun dia lebih kuat. Allah mengisahkan perkataan Habil dalam Al-Quran, "Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Maidah ayat 29. Lalu Qabil memukul Habil dengan batu di bagian kepalanya, hingga Habil meninggal seketika. Maka hawa nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang rugi. Quran Surat Al-Maidah ayat 30. Setelah membunuh saudaranya, Qabil kemudian membawa mayat saudaranya kemana-mana tak tahu apa yang harus dilakukannya. Sampai kemudian Allah mengirimkan 2 ekor burung gagak yang berkelahi. Salah satu dari burung itu mati. Dan burung gagak yang lain menggali tanah dengan cakarnya untuk menguburkan bangkai burung yang dibunuhnya. Allah berfirman, kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk memperlihatkan kepadanya, "Qabil,
Bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya? Kabil berkata, "Oh, celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini? Sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 31. Kabil lalu menggali kubur bagi saudaranya dan menutupinya dengan tanah. Kabil kemudian mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Pada hari yang sama dia membunuh saudaranya, kakinya terikat sampai ke tulang pahanya, dan wajahnya dipaksa terarah kepada matahari. Sebagai hukuman atas apa yang dilakukannya kepada saudaranya. Rasulullah bersabda, "Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan oleh Allah, siksaannya bagi pelakunya di dunia dan disimpan, sisanya di akhirat daripada aniaya dan memutus silaturahim." Dan itulah yang dilakukan Kabil, menganiaya sekaligus memutuskan tali silaturahim dengan membunuh saudaranya.